Rahimani wa rahimakumullah. Ayyaman ma'dudat. Puasa dilihat dari perspektif Al-Quran dalam standar yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Sebelum Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan, Allah membahas terlebih dahulu tentang puasa berkenaan dengan ayyaman ma'dudat. Apa itu ayyaman ma'dudat? Bahwa puasa itu terletak di hari-hari yang telah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara pandang kita untuk berpuasa, evaluasi kita saat berpuasa itu bukan pada saat Ramadan itu selesai. Tapi evaluasi kita di setiap puasanya itu adalah ketika setiap harinya kita mengevaluasi diri kita. Ada apa dengan puasa kita hari ini? Sudah apa saja yang kita lakukan pada hari ini? Puasa kita sudah semaksimal apa? Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pembahasan tentang hari-hari di setiap puasa, bukan tentang bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa ini sebagai junnah, sebagai perisai, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Innamas siyamu junnatun." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa neraka. Mungkin semua pernah mendengar tentang hadis ini. Dan ketika seseorang mencoba untuk mengkaji hadis ini, dia hanya berfokus kepada bahwa puasa itu sebagai perisai. Tapi tidak berfokus siapa yang memegang perisai tadi. Saat kita menjalankan ibadah puasa, maka puasa itu adalah perisai bagi kita. Otomatis yang membawa perisai itu adalah diri kita. Pertanyaannya adalah, sekuat apa perisai itu dan sekuat apa kita bisa menahan gempuran yang akan digempurkan kepada perisai kita? Sekuat apa kita ketika kita memegang perisai tadi? Karena bisa jadi perisai yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu begitu besar. Perisai yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu begitu agung. Perisai yang Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Tapi kita selemah inikah kita saat memegang perisai itu? Mungkin perisai itu tidak hancur, tapi diri kita yang hancur, tangan kita yang remuk, tangan kita yang hancur. Mengapa? Karena kita tidak kuat untuk menahan tekanan-tekanan yang diberikan kepada perisai tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan itu datang, "futihat abwabul jannah," semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa suffidatis syayatin," dan syaitan-syaitan itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan klasik yang sering kali kita dengar, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala telah membuka semua pintu surga, Allah menutup segala pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala mengurung semua syaitan. Lalu kenapa masih banyak orang yang berpuasa tapi doyan untuk melaksanakan maksiat? Ini adalah pertanyaan klasik yang sering kali ditanyakan oleh banyak sekali orang. Mungkin kita lupa bahwa sebab seseorang bisa melakukan dosa itu bukan sekedar adanya syaitan saja. Tapi sebab seseorang melaksanakan dosa adalah ketika dia masih dihantui, dia masih dikurung oleh nafsunya. Jadi ada dua sebab seseorang itu bisa melaksanakan dosa. Yang pertama adalah karena godaan dari syaitan, dan yang kedua itu adalah karena nafsu terlalu mendominasi dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin syaitan tidak ada. Namun karena nafsu yang mendorong dirinya untuk melaksanakan dosa, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsala ammaratu bisu." Sesungguhnya berupa bagian dari nafsu itu ada yang mengantar manusia, yang membuat manusia itu bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu surga bagi kita, Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala mengurung semua syaitan, maka cobaan sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Kira-kira sanggup atau tidak kita untuk menahan nafsu kita? Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, mengurung semua syaitan itu dalam konteks Ramadan, dalam konteks waktunya. Artinya, 1 bulan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala siapkan seluruhnya bagi kita agar tidak ada satupun sosok-sosok yang dapat menghancurkan kita, yang mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Plus Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memberi bekal kita itu saja, tapi Allah juga memberikan bekal kita berupa apa? Berupa puasa. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah
perisai bagi kita. Terlebih, kalau kita meneliti hadis riwayat Ahmad ini, kata innama dalam bahasa Arab artinya adalah lil hasr, untuk membatasi. Artinya, kalau toh ada satu objek yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya bahwa puasa ini adalah perisai yang sangat kuat, perisai yang mampu untuk mencegah seseorang jauh dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya kita, betapa lemahnya kita, betapa bodohnya kita saat Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan semua perbekalan dari kita, tapi kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah perlu adanya kita memahami tentang bagaimana sebuah konsep yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali agar kita bisa menahan, agar kita bisa mengetahui bagaimana fisik kita itu bisa serasa ideal. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bahwa fisik yang ideal itu apabila setiap haknya itu diberikan. Artinya fisik ini memiliki hak. Dan ketika fisik ini sudah dipenuhi seluruh haknya, maka fisik itu akan mendapatkan kebahagiaan. Mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan mata adalah ketika melihat pemandangan yang indah. Hidung adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencium, sehingga dia akan terasa bahagia saat dia mencium hal-hal yang atau mencium bau-bau yang sedap. Telinga adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kebahagiaan telinga itu adalah saat dia dapat mendengarkan sesuatu yang indah. Mendengarkan suara-suara yang merdu itu adalah kebahagiaan bagi telinga. Lidah, dia akan merasa bahagia saat dia mengecap, dia memakan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat. Dan perut akan terasa bahagia saat apa? Saat dia bisa terisi dengan hal-hal yang baik, terisi dengan makanan-makanan yang sehat, terisi dengan makanan-makanan yang halal, terisi dengan makanan-makanan yang nikmat, tapi juga tidak dipaksa untuk memenuhi semua nafsu manusia. Untuk itulah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah, saat seorang mengetahui bahwa setiap fisik manusia itu memiliki haknya, maka dia mampu untuk mendapat kebahagiaan saat dia mengisi kebahagiaan bagi fisiknya. Tanda kalau kita zalim, kalau kita menjadikan puasa ini bukan artinya kita tidak menjadi lebih baik akibat puasa ini, karena kita hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, maka ini adalah suatu kezaliman bagi fisik kita. Mengapa? Karena saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memulai perintah tentang puasa dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanda bahwa persoalan puasa bukan sekedar persoalan menahan lapar dan haus, tapi persoalan puasa adalah tentang bagaimana kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingin jujur, kalau pertama kali kita menjelaskan tentang rukun Islam, semua faham dan semua hafal rukun Islam itu apa. Tapi seakan ada satu rukun Islam yang kita itu zalim dengan istilah tadi. Coba kita bayangkan, saat membahas tentang rukun Islam pertama adalah syahadat. Rukun Islam kedua adalah sholat. Rukun Islam ketiga adalah zakat. Rukun Islam keempat puasa atau saum. Kenapa? Dan yang terakhir itu adalah haji. Kenapa dalam rukun Islam, 5 rukun Islam tadi, semuanya berbahasa Arab, khusus puasa kita sebutkan dengan puasa, coba. Tidak menggunakan istilah saum, tidak menggunakan istilah siam. Seakan kita dibutakan dengan istilah-istilah tadi, sehingga apa? Sehingga kita lupa bahwa konteks atau pembahasan yang lebih fundamental daripada istilah puasa, itu bukan sekedar puasa, tapi harus kita istilahkan dengan saum atau siam di sana. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Kenapa tidak syahadat, sholat, zakat, dan siam atau saum? Tapi kita telah menggunakan beberapa istilah-istilah yang biasanya istilah-istilah yang digunakan untuk istilah syar'i itu terkadang kurang begitu tepat. Saya beri contoh salah satu. Saya pribadi, saya termasuk yang tidak sepakat dengan istilah nikah mut'ah. Saya tidak sepakat. Karena kalau kita melihat daripada narasi beberapa buku-buku, mengistilahkan kawin kontrak itu adalah nikah mut'ah. Saya kurang sepakat dengan istilah tadi.
Karena silahkan cek di hadis manapun, Rasulullah tidak pernah menyebutkan ada istilah nikah mut'ah. Yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mut'ah, nggak ada nikahnya. Karena nikah itu adalah istilah syar'i. Nikah itu adalah istilah syar'i, yaitu akad antara laki-laki dan perempuan, ya, akad antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani hubungan rumah tangga di situ. Sehingga istilah nikah itu adalah istilah syar'i yang dikukuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat istilah syar'i itu digabungkan dengan sesuatu yang ternyata tidak syar'i, ini akan menjadi masalah. Makanya saya pribadi, saya lebih khawatir ketika menyebutkan nikah mut'ah, karena memang nikah ini adalah istilah syar'i dan digabungkan dengan istilah yang ternyata tidak syar'i gitu ya, atau istilah yang ternyata diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kurang tepat. Maka saya lebih cocok untuk menyebutkan itu adalah mut'ah. Ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah kita kembali lagi ke dalam pembahasan ini. Untuk itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa puasa ini adalah junnah, puasa ini adalah perisai. Karena perisai tadi, karena puasa tadi mampu untuk menahan hawa nafsu kita, mampu untuk menahan semua keinginan-keinginan kita. Kalau kata Buya Hamka, jika sekedar makan babi pun juga makan, jika sekedar kerja kera pun juga bisa bekerja di situ. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia memiliki pilihan, manusia mampu untuk mengatur. Untuk itulah Ismail Raji Al-Faruqi saat menjelaskan tentang kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan malaikat, bukan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena dunia ini tidaklah seideal itu. Dunia ini tidaklah seideal itu. Dunia itu sifatnya fleksibel. Kalau dunia yang fleksibel itu diberikan atau diamanahkan dunia ini kepada para malaikat yang hanya berfokus kepada satu hal dan tidak fleksibel, maka dunia ini akan hancur. Makanya karena dunia itu yang fleksibel, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan satu makhluk yang sangat fleksibel, yang mampu untuk melihat atau memilih mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itulah kenapa manusia ini mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, dalam khutbah yang singkat ini, saya ingin memberikan satu pernyataan terakhir sebelum kita akan melaksanakan sholat zuhur. Puasa bukanlah sekedar sebuah ibadah pribadi. Saat pribadi kita menjadi lebih baik, tapi secara sosial kita tidak lebih baik setelah kita melaksanakan puasa, maka tidak ada nilainya puasa tadi. Karena puasa mengajarkan kita tentang bagaimana memperbaiki jiwa sosial kita. Sa'ad bin Mu'adz, pada saat beliau itu hendak melaksanakan perang Badar, beliau adalah orang dari Ansor. Sa'ad bin Mu'adz, orang-orang Ansor itu tidak memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad SAW untuk berperang bersama beliau. Mereka hanya memiliki ikatan jika perang itu terjadi di Madinah saja, maka orang Ansor akan membela Rasulullah SAW. Tapi jika peperangan itu terjadi di luar Madinah, maka orang-orang Ansor tidak wajib untuk mengikuti. Tapi Sa'ad bin Mu'adz sebagai perwakilan Ansor pada saat perang Badar, dan Badar itu sekitar 150 km lebih jauh atau 150 km dari Madinah, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau memerintahkan kami untuk berperang, apapun akan kami lakukan ya Rasulullah." Bahkan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, semua yang saya miliki, semua kami dari Ansor, ambillah seluruhnya apa yang engkau mau ya Rasulullah, dan tinggalkan kepada kami apa yang engkau hendak tinggalkan ya Rasulullah. Tapi apa yang engkau ambil itu lebih aku pilih daripada engkau tinggalkan. Tandanya, kami memiliki harta, kami memiliki jiwa, kami memiliki apapun, ambillah seluruhnya ya Rasulullah. Kami hibahkan semuanya kepada engkau ya Rasulullah. Kalau kau ingin menyisakan bagi kami sebagian saja, itu terserah ya Rasulullah. Engkau ambil semuanya atau engkau tinggalkan semuanya, itu terserah engkau. Namun apa yang engkau ambil dari kami, itu lebih aku cintai daripada engkau tinggalkan." Itulah Sa'ad bin Mu'adz, itulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sosial kita bermasalah pasca Ramadan, berarti ada yang masalah dengan puasa kita.
Kalau misalkan ada yang kalau pribadi kita tidak lebih baik lagi daripada Ramadan, setelah Ramadan, maka ada masalah juga dalam diri kita dan ada masalah juga dengan puasa itu. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di setiap nafas dan langkah kita, dan semoga insyaallah ini adalah Ramadan yang terbaik. Saya mohon sekali kepada antum-antum semua, dan saya mohon juga kepada diri saya sendiri, maksimalkan momentum Ramadan ini. Kita nggak tahu ini Ramadan terakhir bagi kita atau Ramadan bagi kita, atau justru nanti akan ada Ramadan yang lainnya. Tapi ala kulli hal, kita tidak memiliki pilihan untuk bisa hidup esok atau tidak. Kita tidak punya pilihan itu, tapi kita punya pilihan untuk bisa berkualitas atau tidak di hari ini dan di detik ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.